Oke, kita harus bahas sesuatu yang bikin dompet agak senam jantung. Tapi ya, inilah realita otomotif kita di pertengahan 2026. Pertanggal 4 Mei kemarin, Pertamina resmi merilis daftar harga baru yang jujur aja bikin kita melongo. Terutama buat para pengguna mesin diesel modern yang manja karena Pertamina Dex langsung melesat jauh dari 23.900 ke angka 27.900 per liter. Naik 4.000 cuy, seharga parkir motor di Mall Jakarta. Gak ketinggalan, Dex Lite juga ikutan naik jadi 26.000. Sementara buat kalian yang masih setia ngasih asupan RON 98 ke mobilnya, Pertamax Turbo naik tipis-tipis aja ke 19.900 per liter. Fenomena ini jelas bikin kita bertanya-tanya sambil garuk kepala yang gak gatal. Kira-kira seberapa lama sih pemerintah dan Pertamina kuat nahan benteng harga BBM ini sebelum akhirnya kita semua harus makin akrab sama mode berkendara eko atau malah menyerah pindah ke EV demi kewarasan saldo rekening? Mari kita bedah bareng-bareng sambil ngopi santai di episode kali ini. Harga solar non-subsidi resmi meroket tembus angka Rp23.000 per liter. Dan jujur saja, ini adalah gempa bumi buat para penganut aliran torsi badak di Indonesia. Terutama buat kalian yang di garasinya nangkring SUV gagah sekelas Pajero Sport atau Fortuner yang selama ini dianggap sebagai simbol kemapanan sekaligus efisiensi. Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal seberapa kencang mobil kalian bisa lari di tol Trans Jawa, tapi seberapa kuat dompet kalian menahan gempuran harga Dex Lite yang harganya sudah kayak kopi artisan di mall. Sementara pakai biosolar, resiko common rail jebol sudah menanti di depan mata. Jadi, apakah ini akhir dari era kejayaan SUV diesel di tanah air atau justru cuma fase seleksi alam bagi para sultan yang sebenarnya? Oke, jangan panik. Mari kita ulas detail-detailnya. Jadi semuanya berawal dari fluktuasi harga minyak mentah dunia yang lagi nggak karuan gara-gara tensi geopolitik di Timur Tengah yang nggak kunjung adem. Karena kita masih bergantung pada impor, otomatis harga bahan bakar non-subsidi kayak Dex Lite dan Pertamina Dex ikut terkerek naik mengikuti mekanisme pasar global. Dan April 2026 ini jadi puncaknya. Di Indonesia, fenomena ini jadi unik karena kita punya dualisme solar. Ada biosolar yang murahnya minta ampun karena disubsidi negara, dan ada diesel berkualitas tinggi yang harganya sekarang bikin sesak napas. Masalahnya, mesin-mesin modern kayak 4N15 milik Pajero Sport atau 1GD FTV punya Fortuner itu bukan mesin sembarangan yang bisa diet sembarangan juga. Mereka punya standar emisi Euro 4 yang sangat ketat. Mesin-mesin ini butuh bahan bakar dengan angka cetannya tinggi dan kandungan sulfur yang sangat rendah supaya sistem injeksi common rail-nya tetap awet dan gak mampet. Nah, sekarang bayangkan posisi pemilik Pajero dan Fortuner. Di satu sisi, harga Dex Lite sudah menyentuh 23 ribuan. Di sisi lain, mengisi biosolar itu ibarat memberi makan atlet lari dengan gorengan pinggir jalan setiap hari. Kelihatannya kenyang, tapi performa hancur dan jantung mesin perlahan rusak. Lalu gimana nasib Pajero dan Fortuner di jalanan? Jelas, kasta cumi darat yang biasanya bangga dengan asap hitamnya, kini mulai agak ngerem injakan gasnya. Nggak lucu kan? Niatnya mau pamer akselerasi, tapi sekali bejegas, uang 50.000 langsung menguap. Secara teknis, kalau dipaksa pakai biosolar terus-menerus, fuel filter bakal cepat kotor, deposit karbon bakal menumpuk di nozzle injektor, dan kalau sudah rusak, biaya gantinya bisa bikin kalian jual motor buat benerin satu set injektor doang. Makanya, sekarang banyak pemilik SUV diesel yang mulai galau. Mau dijual sayang karena mobilnya enak. Mau dipakai harian kok rasanya lebih mahal daripada cicilan rumah di pinggiran Jakarta. Kondisi ini langsung merembet ke pasar mobil bekas. Ini bagian yang paling seru buat dibahas kalau kalian sering mantengin bursa mobil di MGK Kemayoran atau bursa otomotif lainnya. Para pedagang mobil bekas sekarang lagi pusing 7 keliling. Pajero Sport dan Fortuner yang biasanya jadi barang panas yang cuma parkir seminggu langsung laku, sekarang mulai agak lama muternya. Calon pembeli yang tadinya sudah siap DP, tiba-tiba mundur teratur begitu melihat harga Dex Lite di SPBU. Mereka jadi mikir 2 kali, gue sanggup beli mobilnya, tapi sanggup enggak beli minumnya.
stok Pajero dan Fortuner di showroom mulai menumpuk. Hukum pasar berlaku. Ketika permintaan turun tapi stok banyak, harga unit bekasnya mulai goyang. Beberapa pedagang bahkan mulai berani kasih diskon gede-gedean demi unit yang lepas. Tapi jangan salah, bagi pembeli yang cerdas atau punya budget lebih, ini justru waktu yang tepat buat sikat unit tahun muda dengan harga miring. Dengan catatan, mereka memang punya budget operasional yang sehat. Di sisi lain, pedagang mobil second juga mulai banting setir. Mereka mulai rajin stok mobil-mobil hybrid atau mobil bensin yang lebih irit karena konsumen sekarang mulai realistis. Terus, apa solusinya buat kalian yang sudah terlanjur sayang sama SUV diesel kesayangan? Apakah harus langsung dijual atau ada jalan tengahnya? Solusi pertama yang paling sering diambil adalah turun kasta soal bahan bakar tapi dengan perawatan ekstra. Banyak yang pakai biosolar tapi ditambahin additive solar atau diesel purge secara rutin setiap 5.000 atau 10.000 km. Ini solusi setengah matang sebenarnya. Bisa membantu membersihkan injektor tapi tetap saja nggak bisa mengubah kualitas dasar bahan bakar yang rendah cetain. Mesin bakal terasa lebih kasar dan getarannya lebih berasa sampai kabin. Solusi kedua, yang lebih teknis, adalah memasang double fuel filter. Jadi ada filter tambahan yang bertugas menyaring kotoran dan kandungan air dari biosolar sebelum masuk ke filter utama dan mesin. Ini cukup efektif untuk menjaga komponen injeksi, tapi ya itu tadi, kalian harus rajin cek dan ganti filter secara berkala. Capek di perawatan, tapi aman di kantong harian. Solusi ketiga, ya balik lagi ke gaya mengemudi. Kalau biasanya kalian hobi kickdown di tol, sekarang coba belajar teknik eco-driving. Tahan ego kalian, biarkan bus antar kota nyalip. Yang penting konsumsi BBM tetap irit. Tapi kalau kalian sudah benar-benar lelah dengan drama harga solar, mungkin ini saatnya mempertimbangkan untuk pindah ke lain hati. Saat ini, pasar mobil hybrid di Indonesia lagi seksi-seksinya. Lihat saja Innova Zenix Hybrid yang penjualannya gila-gilaan. Iritnya dapat, tenaganya instan, dan gak perlu pusing mikirin kualitas solar. Untuk para pecinta Pajero dan Fortuner garis keras, kenaikan harga ini sebenarnya adalah ujian loyalitas. Apakah kalian mencintai SUV ini karena fungsinya atau cuma karena gengsinya? Kalau karena fungsi, ya kalian pasti sadar kalau mesin diesel itu memang habitatnya untuk kerja berat dan jarak jauh, di mana efisiensinya tetap lebih baik dibanding bensin kapasitas besar. Tapi kalau cuma buat gaya-gayaan di dalam kota, rasanya naik Pajero sambil isi Dexlite sekarang itu sudah masuk kategori hobi mahal yang agak kurang logis. Fenomena ini juga jadi tamparan buat produsen otomotif untuk segera mempercepat lokalisasi teknologi elektrifikasi pada model-model SUV tangguh mereka. Kita tunggu saja kapan Fortuner atau Pajero versi hybrid resmi aspal di sini. Intinya, kenaikan harga solar ini adalah cara alam dan ekonomi untuk menyeleksi siapa yang benar-benar sanggup memelihara badak di garasinya. Jangan sampai kalian terlihat gagah di luar, tapi pas masuk SPBU cuma berani isi 100.000 sambil berharap petugasnya nggak lihat kalau kalian sebenarnya grogi lihat angka di dispenser. Jadi, buat kalian pemilik Pajero dan Fortuner, selamat berjuang dengan pilihan masing-masing. Mau tetap bertahan dengan harga Dexlite yang fantastis, atau mulai berdamai dengan teknologi baru? Pilihan ada di tangan dan dompet kalian.